Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 10 akan mempresentasikan proyek DAA dengan anggotakan 3 kelompok, yaitu dengan beranggotakan 3 anggota, yaitu Vincentius Leonardo dengan NIM 2055, Rizky Arya Putra Nugraha dengan NIM 2061, Daryl Gerari Hermanto dengan NIM 2075. Selanjutnya yaitu binary exponentiation. Pengertian dari binary exponentiation sendiri merupakan metode yang diterapkan untuk menghitung A, N yang merupakan nilai Xn di X sama dengan A. Binary exponentiation merupakan ide perubahan representasi di mana terdapat dua jenis, yaitu left to right dan right to left. Yang selanjutnya ada rumus dari perpangkatan itu sendiri, yang secara umum dituliskan seperti A pangkat N sama dengan A dikali A pangkat N-1. Lalu, terdapat sifat perpangkatan lain yang dapat mempercepat perhitungan apabila menghitung N yang lebih besar, jadi bisa mempersingkat waktu. Dengan rumus A pangkat N sama dengan A pangkat dalam kurung A pangkat N per 2 dikali A pangkat N per 2. Selanjutnya bisa dijelaskan oleh teman saya, yaitu Vincentius Leonardo. Selanjutnya yaitu jenis dari binary exponentiation pertama, yaitu left to right. Di sini sudah terpampang pseudocode atau algoritma dari left to right. Left to right sendiri bertujuan untuk mencari nilai A pangkat N dengan bilangan binary dari kiri ke kanan. Input dari algoritma ini yaitu A sebagai angka acuan yang nilainya adalah bilangan bulat, dan B yaitu list atau array yang berisi bilangan biner dari nilai pangkat A. Lalu outputnya adalah hasil dari A pangkat N. Di baris pertama kita menyatakan variabel produk yang isinya adalah A. Lalu baris kedua menjalankan looping atau perulangan di mana range-nya yaitu selama elemen 1 down to 0. Maksudnya elemen 1 di sini adalah banyaknya anggota dari array B yang tadinya adalah binary perpangkatan tadi hingga ke 0. Lalu jika perulangan tidak terjadi, di dalamnya terjadi produk di mana isinya adalah produk dikali produk atau A dikali A nantinya. Selanjutnya yaitu jika B ke I, di mana I tadi seperti di perulangan for di atas sama dengan 1, maka produk akan diisi lagi dengan produk dikali A. Kalau di baris ini produk di atas sudah A kuadrat, jadi di baris ini menjadi A kuadrat dikali A. Jika perulangan sudah selesai, maka akan menghasilkan produk yang sudah melewati perulangan-perulangan di atas. Selanjutnya yaitu right to left. Untuk right to left ini kurang lebih tujuan input dan outputnya sama seperti yang left to right, yaitu menghitung perpangkatan A pangkat N. Tetapi perbedaannya yaitu pada right to left, bilangan binernya menggunakan urutan dari kanan ke kiri. Untuk pseudocode-nya kita menggunakan variabel term yang isinya adalah A untuk menginisialisasi A 2 pangkat I. Lalu baris kedua
jika B ke 0 di array B tadi adalah 1, maka produk adalah A. Lalu selanjutnya, selain dari syarat B0 sama dengan 1, produk hasilnya adalah 1. Lalu lanjut ke perulangan for I 1 to L, itu adalah jika I syaratnya 1 hingga L, di mana L tadi adalah banyaknya bilangan yang ada dalam array B, akan dilakukan variabel term yang isinya term dikali term. Lalu selanjutnya, baris selanjutnya, jika syarat B ke I sama dengan 1, maka produk akan dikalikan dengan term yang di atas tadi. Jika perulangan sudah selesai, maka akan menghasilkan produk yang sudah melewati proses-proses di atas. Kita lanjutkan di running program. Kami akan membuka VS Code. Nah, di VS Code kami menggunakan bahasa pemrograman Python. Di sini yaitu left to right dulu, di mana programnya yaitu A sebagai angka yang akan dipangkatkan, N yaitu menginputkan bilangan pangkatnya. Di baris ke-7 ini, B sama dengan bin N itu adalah untuk membinerkan atau untuk mengubah angka desimal N tadi menjadi biner. Dan 2.2 ini adalah mengambil 2 angka di depan yang B0 tadi. Untuk baris ke-8, B sama dengan B.2, 2 kali min 1 itu untuk merubah urutannya. Misal contoh, binary 1101, maka akan dibalik menjadi 1011. Untuk baris ke-9, kita menggunakan variabel X untuk menjadi wadah dari banyaknya angka di array B. Lalu lanjut ke perulangan. For I in range X-2 sampai min 1 dengan pengurangan min 1, maka dilakukan produk sama dengan produk dikali produk. Dan juga ada syaratnya if B ke I adalah 1, maka produk akan dikalikan A. Setelah melakukan perulangan, maka akan menghasilkan produk yang sudah melakukan proses di atas. Selanjutnya kita coba run program ini. Dan kita coba masukkan angka 2. Nilai pangkatnya kita masukkan coba 5. Maka akan menghasilkan 32. Selanjutnya yaitu right to left. Kurang lebih sama seperti left to right, yaitu bedanya seperti tadi yang saya katakan, binernya dimulai dari kanan ke kiri. Untuk pada right to left ini, kita mulai pada baris ke-10 saja. Dengan variabel kondisi, itu diinisialisasikan A. Dan baris ke-11, syarat jika B ke 0, itu adalah 1, maka variabel produk sama dengan A. Lalu, selain syarat di atas, maka produk akan sama dengan 1. Untuk baris ke-15, perulangan jika I dengan range 1 hingga X, di mana X tadi adalah banyaknya anggota array B dengan pertambahan 1. Maka akan dilakukan variabel kondisi sama dengan kondisi dikali kondisi, dan juga baris 17 ada syarat jika B ke I sama dengan 1,
maka produk akan dikalikan dengan kondisi. Jika sudah terlaksana perulangan dan cara-cara di atas, maka produk akan ditampilkan. Kita coba run. Kita masukkan nilai angka 3, pangkat 3. Hasilnya 27. Dapat dilihat hasilnya benar untuk kedua algoritma left to right maupun right to left. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Daryl Gerari. Ya, pada slide kali ini akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Daryl Gerari. Nah, selanjutnya, strategi problem solving. Transform and conquer merupakan teknik yang digunakan dalam perancangan algoritma yang akan merubah atau to transform sebuah kasus menjadi bentuk lain. Sedangkan untuk menentukan solusi to conquer dari bentuk baru menyelesaikan kasus tersebut. Seperti di bawah ini. Problem instance ke simpler instance or another representation or another problems instance, dan terakhir solusi. Selanjutnya. Dan selanjutnya variasi strategi problem solving. Yang pertama, problem reduction, yang berfungsi untuk mengubah ukuran problem ke dalam ukuran problem yang lebih mudah untuk diselesaikan. Yang kedua, representation change, yang berfungsi mengubah representasi kasus ke dalam bentuk representasi yang lebih sederhana agar lebih efisien. Yang ketiga, instance simplification, yang berfungsi untuk menyederhanakan kasus ke dalam bentuk yang lebih sederhana agar mudah diselesaikan. Untuk analisa waktu dan efisiensi algoritma, yang pertama menentukan basic operation. Basic operation-nya adalah I sama dengan I-1. Yang kedua menentukan rumus sigma, Cn sama dengan sigma n, I sama dengan 1, 1. Yang ketiga, menyelesaikan rumus sigma untuk menentukan banyaknya eksekusi basic operation, Cn sama dengan n. Untuk ukuran input berukuran n, basic operation dilakukan n kali. Sehingga didapatkan estimasi waktu running algoritma Tn sama dengan COP kali Cn. Jika sekali eksekusi loop membutuhkan waktu sebanyak T, maka untuk menghitung A pangkat N akan membutuhkan waktu N kali T. Misalkan untuk T sama dengan 1, maka Tn sama dengan N. Tn elemen Gn, baris selanjutnya Tn kurang dari sama dengan C Gn, baris selanjutnya N elemen N, dan selanjutnya adalah N kurang dari sama dengan N. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan kata, mohon maaf. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.